Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNS Angkatan 2018 akan menyampaikan inovasi kami mengenai aplikasi pembaruan bantuan sosial UBOS. Perkenalkan kelompok kami, saya Galang, NIM D011843. Saya Ihya Fadil Muhammad, NIM D01180051. Perkenalkan, saya Safadias Nurena Putri, NIM D01189093. Perkenalkan, saya Syifa Amala Ikmala dengan NIM D01181101. Saya Umi Rofiqatun Hasanah, NIM D01181105. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa aplikasi UBOS ini dibuat, dan yang kedua identifikasi kebutuhan sistem dan deskripsi solusi inovasi, yang ketiga tampil aplikasi UBOS, yang keempat flowchart, dan yang terakhir adalah output. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung mengakibatkan perekonomian Indonesia kian melemah. Hal tersebut berimbas secara langsung pada perekonomian masyarakat sehingga terjadi kemiskinan massal secara mendadak. Oleh karena itu, dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan perubahan alokasi anggaran. Salah satunya adalah dana desa yang dialokasikan untuk menjadi bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ditemui beberapa kendala, yaitu tidak akuratnya data yang dimiliki oleh pemerintah sehingga BLT menjadi tidak tepat sasaran. Pembuatan aplikasi update bantuan sosial atau yang selanjutnya disingkat UBOS bertujuan untuk mewujudkan transparansi data siapa saja penerima BLT di Indonesia. Dengan adanya aplikasi UBOS ini, masyarakat bisa mengecek data terupdate tentang siapa saja penerima BLT sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya korupsi dan penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Mengingat aplikasi yang ada saat ini hanya untuk melihat siapa saja yang masuk dalam penerima bantuan sosial atau bansos dan belum melibatkan masyarakat untuk mengupdate bantuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi requirement tersebut. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan sistem non-fungsional. Dalam inovasi kami ini, sistem dapat menyajikan informasi tentang pengguna, sistem dapat menyajikan data terbaru penerima bantuan sosial atau bansos, sistem dapat membantu pengguna melakukan update data penerima bantuan sosial, sistem dapat membantu pengguna untuk A. mengajukan permohonan bantuan, B. mengajukan pembatalan bantuan. Kemudian sistem menyajikan informasi tentang aplikasi tersebut, dan yang terakhir sistem dapat memberikan bantuan kepada user atau pengguna. Untuk kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi operasional, dijelaskan teknis bagaimana sistem baru akan berproses. Kemudian keamanan berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi data maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem. Selanjutnya ada performance, dijelaskan seberapa bagus kinerja dari software yang dikembangkan dalam mengolah data dan menampilkan informasi. Dan yang terakhir, sistem ini memiliki tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi solusi inovasi. Distribusi bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat miskin sering mengalami beberapa kendala. Mulai dari warga yang tidak tercatat, sampai banyak juga bantuan sosial yang salah sasaran. Masalah pokoknya yaitu berada pada data kemiskinan yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi bernama SIKS Dataku atau SIKSNG. Tetapi yang sangat disayangkan ialah masyarakat tidak dapat memperbarui data siapa yang telah menerima bantuan dan siapa yang belum menerima bantuan. Dan besarnya bantuan juga tidak tertulis dalam aplikasi tersebut. Dengan melihat kelemahan yang terdapat dalam aplikasi sebelumnya, kelompok kami mencoba untuk sedikit memberikan solusi dengan dirancangnya aplikasi UBOS atau Update Bantuan Sosial ini.
Tujuannya yaitu agar masyarakat bisa lebih berpartisipasi dalam penerimaan bantuan sosial. Selain itu, di masa COVID-19 ini diharapkan agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan sistem seperti penjelasan pada identifikasi kebutuhan sistem sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan desain aplikasi UBOS. Dengan hadirnya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, seiring dengan perkembangan zaman, membuat adanya pembaruan di berbagai sektor administrasi publik. Salah satunya yakni aplikasi UBOS. UBOS merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu pemerintah maupun masyarakat untuk memantau terkait dengan bantuan sosial. Sedangkan desain sistem sendiri berguna untuk mempermudah pemakai atau user untuk menggunakan aplikasi. Menurut pendapat dari Loana, yang dikutip dari Julian, menjelaskan bahwa desain sistem dapat dipandang sebagai desain interface, data, dan proses dengan tujuan menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan produk. Berikut adalah tampilan basic desain dari aplikasi UBOS. Untuk video pengoperasian aplikasi UBOS tersebut, silahkan tonton video berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari sistem aplikasi UBOS itu sendiri. Untuk yang pertama, ketika kita mengklik aplikasi UBOS akan muncul tampilan menu utama, lalu kita dihadapkan dengan pilihan menu login atau sign up. Login bagi pengguna baru diharuskan untuk setup profile atau mengisi data diri baru. Untuk pengguna lama atau admin, ketika memasukkan username dan password akan langsung diarahkan kepada homepage. Sedangkan untuk pengguna yang lupa password akan dihadapkan pada opsi untuk membuat password baru lalu verifikasi. Untuk pengguna baru yang belum memiliki akun akan diarahkan menuju menu sign up, lalu mendaftarkan NIK melalui email dan nomor HP. Setelah itu diverifikasi dan masuk ke menu homepage. Setelah kita masuk ke homepage, akan ada beberapa opsi menu lainnya. Yang pertama adalah akun saya, yang kedua cek data bansos, yang ketiga update data, yang keempat adalah ajukan permohonan. Untuk menu akun saya ini adalah sebuah menu yang di dalamnya kita dapat mengubah data diri dan password baru. Untuk cara-caranya, ketika Anda ingin mengubah, Anda harus masukkan data pribadi baru lalu verifikasi dan simpan. Untuk menu cek data bansos sendiri, Anda akan masuk ke dalam menu cek data bansos dan diharuskan untuk menginput wilayah tertentu, misal untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo dan seterusnya. Ketika diklik submit, maka data yang Anda inginkan akan ditampilkan.
Untuk menu update data sendiri, ketika Anda masuk, Anda akan masuk dalam Anda akan diharuskan untuk menginput ketentuan data. Setelah itu ketika Anda klik OK atau submit, data otomatis terupdate. Lalu untuk menu yang terakhir adalah ajukan permohonan. Di sini ada dua opsi. Untuk yang menu pertama adalah pengajuan penerima bantuan bansos, yang kedua adalah pembatalan penerima bansos. Untuk stepnya kurang lebih sama, hanya saja nanti pada akhirnya akan muncul kata-kata yang berbeda. Untuk yang pertama adalah isi data diri, yang kedua adalah konfirmasi permohonan. Setelah Anda mengklik konfirmasi permohonan, maka petugas dari kelurahan setempat akan mendatangi rumah Anda untuk melakukan verifikasi berkas dan penandatangan surat pengajuan atau permohonan pembatalan dari penerima bantuan sosial itu sendiri. Untuk inovasi dari aplikasi kami sendiri adalah warga atau masyarakat bisa melihat data-data penerima bansos dengan cepat dan tepat kapanpun dimanapun, dimana selama ini data-data penerima bansos hanya dimiliki oleh otoritas tempat, dalam hal ini adalah kelurahan. Diharapkan ketika data-data penerima bansos ini menjadi transparan dan bisa diakses oleh semua orang, maka dapat mengurangi potensi terjadinya penyelewengan dana bansos itu sendiri. Karena dalam beberapa kasus belakangan ini sering ditemukan bahwa data-data bansos ini atau penerima bansos ini tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketimpangan di antara warga dan program bansos ini menjadi tidak tepat sasaran. Output yang diharapkan dari adanya pengembangan aplikasi YUBOS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, YUBOS diharapkan mampu untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik dinas sosial, dinas kependudukan catatan sipil, dan instansi terkait lainnya. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menghindari miskomunikasi antar instansi, sehingga dalam proses penyalurannya dapat terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kedua, YUBOS diharapkan mampu untuk menyediakan data yang transparan dan informasi up to date, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran layanan bantuan sosial. Maksudnya, apabila masyarakat menemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya atau terdapat tindakan menyimpang di dalamnya, dapat melaporkan ke pihak yang bersangkutan, sehingga diharapkan dapat mengurangi berbagai tindakan diskriminasi, tindak pidana korupsi, suap, dan pungutan liar. Kemudian, YUBOS juga diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan pemerintah dalam melakukan pengawasan atau controlling terhadap pelaksanaan bantuan sosial, dan yang paling diharapkan adalah terciptanya bantuan sosial yang tepat sasaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.